Nah, kalau untuk membran sendiri, kalau kalian perhatikan seperti ini, kalau kalian lihat seperti ini, saya buka untuk kalian ya. Hai sobat, apa sih dua kerusakan yang ada di regulator ini yang sulit untuk kita perbaiki? Akan saya bahas sesaat lagi. Perfect. Hai sobat, sebelum saya bahas tentang dua kerusakan yang ada di regulator yang sulit untuk diperbaiki, sebelumnya saya akan terangkan cara kerja dari regulator, sehingga kalian paham tentang bagaimana hukum sebab akibat kenapa komponen yang bakal saya sebutkan tadi bisa rusak sobat. Nah, biar lebih gampang diterima dan lebih gampang dimengerti, saya akan terangkan dengan sedikit praktek ya. Di sini saya akan buka dulu regulatornya. Oke, alat-alat pendukung sudah saya singkirkan, jadi kita fokus dengan peralatan utamanya ya. Oke, nah cara kerja regulator itu begini sobat ya. Jadi begitu knob regulator ini diputar buat mengunci seperti ini. Nah, as yang ada di bagian tengah yang terlihat seperti ini, dia akan menggerakkan pengait ini sobat. Nah, pengait ini nantinya gerakannya akan turun ke bawah seperti ini dan akan mengunci mulut regulator. Nah, di saat yang bersamaan, pada saat kita putar regulator buat mengunci, bagian besi yang ada di ujungnya ini dia akan menyenggol dan menaikkan pin pengait yang ada di tengahnya. Nah, ini sobat ya. Nah, pin pengait ini begitu dia mendapatkan tekanan dari ujung knob regulator ini, maka pin yang ada di tengah tadi akan bergerak naik seperti ini sobat ya. Bergerak naik seperti ini. Nah, gerakannya yang naik seperti ini akan menekan di bagian tengah dari mulut tabung gas, yaitu di bagian pentilnya. Nah, begitu pentilnya tertekan, maka gas yang ada di dalam tabung gas akan mengalir keluar dan memenuhi rongga yang ada di dalam regulator ini. Nah, kemudian gas tadi akan mengalir dan akhirnya sampai ke bagian membran yang ada di bagian tengah ini sobat. Oke. Nah, sampai di sini mulailah cara kerjanya sedikit berbeda untuk masing-masing regulator. Saya perlihatkan di sini saja ya. Nah, membran seperti yang saya bilang tadi itu letaknya di tengah. Nah, kalau untuk regulator yang biasa yang bertekanan rendah, setelah membran, maka membran akan terhubung dengan sebuah pier dan sebuah pengatur yang berbahan plastik seperti ini sobat ya. Nah, hanya saja di beberapa regulator mungkin kita tidak akan bisa melihat bagian pier atau bagian pengatur ini karena di bagian atasnya ini adalah bagian besi permanen yang tidak bisa dibuka. Nah, tapi kalau regulator yang saya punya ini kebetulan ini bisa kita buka sobat. Jadi akan saya tunjukkan kepada kalian isi di dalamnya. Nah, ini bagi kalian yang belum pernah melihat video-video saya sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pirnya dan ini adalah membran yang ada di dalamnya. Sebentar, saya hidupkan dulu lampunya ya. Nah, ini dia. Nah, inilah membran yang ada di dalam ini. Nah, membran ini dia bisa bergerak naik dan turun. Jadi begitu gas mengalir ke dalam menyentuh membran, maka membran akan naik terangkat ke atas dan nantinya akan menimbulkan bunyi sebentar ya yang keluar dari ujung ini. Nah, pastinya akan kalian dengar kalau kalian perhatikan begitu memasang regulator pertama kali pada tabung gas. Nah, dari sini maka gas yang keluar akan dibagi ya. Yang pertama akan langsung dikeluarkan menuju ke jarum meteran kalau regulator yang tekanan rendah ini menggunakan jarum meteran atau manometer. Nah, kemudian akan disalurkan ke ujung dari pipa yang ada di regulator. Nah, tapi sebelumnya di persimpangan tersebut ada sebuah klep yang juga berhubungan dengan membran ini sobat. Nah, sekarang kita balik ke ujung dari pipa regulator. Nah, di ujung pipa regulator ini biasanya kalau untuk regulator yang bertekanan rendah, maka di dalamnya ada pelor atau gotri sobat. Nah, gotri itu ini sobat ya. Nah, pelor inilah yang namanya gotri. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan regulator yang tekanan tinggi.
Jadi kalau untuk regulator yang tekanan tinggi hampir sama juga, yang membedakan adalah begitu komponen membran maka ada pirnya juga, dan setelah ada pir kemudian ada pengatur tekanan gasnya yang seperti ini. Nah, begitu gas yang mengalir telah diatur besar kecilnya oleh membran dan knop yang ada di atas ini, maka gas tadi akan keluar melalui pipa yang ada di regulator untuk menuju ke kompor gas. Nah, hanya saja kalau untuk regulator tekanan tinggi itu tidak ada gouternya sobat ya. Nah, jadi dia tidak ada pengaman. Nah, sekarang kita mulai untuk membahas di mana sih sebenarnya kerusakan yang mungkin terjadi pada regulator yang sangat sulit mungkin untuk diperbaiki. Oke, kita mulai dari kerusakan yang pertama yang bisa dialami dua jenis regulator ini. Nah, kerusakannya adalah pin penekan yang ada di bagian tengah regulator yang ini ya. Nah, pin ini bisa saja mungkin dari pabriknya itu cacat produksi atau mungkin bengkok. Nah, permasalahannya kenapa bagian tengah atau pin penekan ini sulit untuk diperbaiki? Karena kita harus membelah bagian tengah dari regulator ini sobat. Nah, kalau sudah kita belah atau kita buka, yang sulit adalah menyatukannya kembali. Jadi memang sulit untuk memperbaiki pin penekan ini sobat. Nah, ini sama juga dialami oleh regulator yang bertekanan tinggi yang seperti ini. Nah, kerusakan yang kedua adalah di bagian membran dan di bagian klep yang berdekatan dengan regulator. Nah, kalau untuk membran sendiri, kalau kalian perhatikan seperti ini kemungkinan rusaknya cukup besar karena dia bisa berkarat seperti ini sobat ya. Nah, kalau sudah berkarat seperti ini tinggal menunggu umurnya saja. Nah, padahal membran sendiri punya fungsi yang cukup besar. Dia bisa mengatur besarnya gas yang keluar dari regulator. Jadi kalau kita putar pengaturnya seperti ini ke arah kanan atau searah jarum jam untuk mengencangkan, maka apinya akan sedikit membesar sobat. Oke, sekarang saya akan bahas kerusakan kedua yang sulit untuk diperbaiki pada regulator gas yang bertekanan tinggi seperti ini. Nah, kerusakan yang keduanya juga hampir mirip, yaitu berdekatan dengan membran. Tapi yang rusak di sini adalah di bagian pengaturnya ini sobat. Nah, kalau kalian lihat ya, seperti ini adalah nyala standar dari kompor gasnya. Nah, begitu kita putar ke arah kiri atau mengendurkan, maka gas akan semakin besar, dan semakin besar sobat. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita putar ke arah kanan, maka sebaliknya akan terjadi. Maka api yang tercipta akan semakin kecil dan seharusnya mati. Oke. Nah, pengaturnya ini bisa saja posisinya sudah tidak kencang lagi menekan di bagian membran, atau mungkin sama di bagian membran tadi juga sedikit bocor. Jadi walaupun kita kunci regulatornya ke arah kanan seperti ini gas masih keluar. Padahal seharusnya kalau kita putar searah jarum jam sampai mentok atau sampai berhenti seperti ini gas tidak boleh keluar sobat. Nah, kenapa saya bilang pengatur ini sulit untuk diperbaiki? Kalau kalian lihat seperti ini, saya buka untuk kalian ya. Nah, seperti kalian lihat, ini dikarenakan bagian asnya ini juga terhubung ke dalam, dan sayangnya seperti kerusakan-kerusakan sebelumnya, ini kita tidak bisa perbaiki karena dia tertutup seperti ini. Untuk memperbaikinya kita harus bongkar seperti ini. Nah, sama juga kenyataannya dengan bagian membran tadi ya. Membran tadi juga tidak bisa dibuka, tidak bisa diperbaiki atau kita ganti klepnya dikarenakan tertutup seperti ini sobat. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.